Teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya Kurnia Teknik. Video kali ini saya akan perbaiki kulkas satu pintu. Ini hidup tapi tidak dingin ya teman-teman ya. Kompresornya juga hidup. Ini dilihat dari bodinya, ini kulkas Polytron ya, karena depannya sudah ditutupi list. Nah, itu di nameplate-nya kelihatan Polytron benar ya teman-teman ya. Jadi untuk langkah awal kita akan mengetes dulu keadaan kulkas ini, apanya yang rusak ya, karena tidak dingin ya teman-teman ya. Kompresornya hidup ya teman-teman ya. Ini saya colokkan hidup kompresor. Ini bagian dalamnya juga masih bagus ya, ini evapnya, boxnya masih mulus ya teman-teman ya. Gak ada bekas-bekas congkelan. Tapi kulkasnya tidak dingin ya teman-teman. Atau mungkin bisa jadi juga ini kropos bagian bawahnya, kondensornya. Untuk memastikannya kita akan ngecek lagi ke belakang untuk bagian kompresor ya. Nah, ini kompresornya masih saya tes sambil menunggu reaksi apa yang terjadi. Apakah kompresornya hidup normal, apakah benar freonnya habis, atau ada masalah yang lainnya. Selain diraba dengan tangan ya, menggunakan perasaan, kita juga menggunakan alat ukur. Ini ada namanya tang ampere untuk mengecek ampere kulkasnya ya. Ini tertera di tem ampere 0,6 di tang ampernya. Berarti kompresor dalam keadaan normal ya teman-teman ya, hidup normal ya. Tidak ada masalah di bagian kompresornya. Ini hidup getar. Ini untuk filternya belum anget, seharusnya dia anget, agak-agak panas. Saya cabut saja teman-teman, karena nggak ada tanda-tanda panas ya. Jadi untuk memastikan apakah benar freonnya habis atau tidak, saya akan memotong pipa bagian ventil pengisiannya. Ternyata benar, tinggal angin saja teman-teman, freonnya udah nggak ada. Sudah dipastikan kondensornya bocor ya. Kenapa saya vonis langsung kondensor bocor? Tadi kita lihat untuk evapnya masih bagus, nggak ada tanda-tanda bekas kecongkel ya teman-teman ya untuk evapnya. Dan juga ini untuk merek Polytron itu kondensornya sering bocor teman-teman. Ini untuk kapilernya, filternya saya potong, nanti kapilernya disambung ke filter yang baru karena sudah tidak dipakai lagi ya teman-teman ya. Kita ganti yang baru sekalian supaya aman, karena kita akan mengganti kondensor karena kondensornya bocor. Bagaimana untuk langkah perbaikannya, teman-teman saksikan terus video ini supaya teman-teman paham ya. Ini kita cek ke depan, kita sudah memastikan bahwa evapnya bagus. Jadi saya yakin bocor terjadi di bagian bawah ini berkarat ya, karena merek Polytron tuh sering. Ini buat teman-teman ibu-ibu yang punya mesin kulkas di rumah, usahakan airnya jangan sering melimpah ke depan supaya tidak berkarat ya. Ini filternya tadi nggak ada panas sama sekali karena nggak ada freonnya. Kondensor juga itu untuk kondensor yang bagian tekan nanti saya lepas, nggak dipakai lagi karena kita akan menggunakan kondensor yang baru. Untuk pemasangannya saksikan teman-teman supaya teman-teman paham ya.
Nah, ini pokoknya saya lepas untuk pipa tekan dan juga pipa pengisian pentilnya. Nanti kita akan pasang pipa yang baru yang ada pentilnya untuk pengisian freon lagi. Karena ketika bocor itu freonnya habis ya, benar-benar habis. Dan juga kalau diganti kondensor baru terus diisi freon lagi. Kalau tidak diisi freon ya nggak mau dingin. Ini dia teman-teman penampakannya kondensornya. Ini karena kulkasnya agak pendek, saya menggunakan kondensor yang 10U. Kalau yang tinggi itu mohon maaf nih, karena kulkasnya agak pendek, saya menggunakan yang 8U. Kalau yang tinggi itu 10U. Kemudian untuk 2 pintu itu 12 sampai 14U ya. Ukurannya seperti itu teman-teman. Ini untuk kondensor kan nggak mungkin kita masukkan ke dalam bodi kulkas. Nanti kita akan memasangnya di luar ya, di belakang. Sebelum untuk dipasang, saya akan mengelas terlebih dahulu filternya ya, supaya untuk mempermudah. Nanti ketika dipasang tinggal mengelas ke pipa kapiler saja. Karena untuk pengelasan tembaga dengan besi itu nggak semudah tembaga dengan tembaga, harus menggunakan borak juga, dan lengketnya juga kadang-kadang susah. Ya intinya teman-teman simak terus videonya supaya teman-teman paham ya bagaimana proses pengelasannya. Itu sudah saya kasih borak dulu tadi ya teman-teman, di kotak put itu borak supaya mudah lengket karena tembaga dengan besi. Ini dia teman-teman hasilnya untuk pengelasan seperti ini. Alhamdulillah udah bagus ya, nggak bocor. Yang penting tinggal kita pasang kondensor di belakang. Nah ini saya pasang menggunakan baut lancip seperti ini jadinya. Jadi tinggal langsung dibaut karena bodinya tuh plastik. Tapi kalau yang besi kadang perlu dibor ya. Tinggal pemasangan untuk filter ya dengan pipa untuk pentil pengisian freonnya teman-teman.
Ini untuk proses pengelasannya sudah semua, pipa tekannya ke kondensor yang baru, dari kapiler ke filter, kemudian untuk pengisian ventil juga sudah, tinggal proses vakum ya. Karena sebelum diisi freon itu harus divakum ya, supaya dinginnya awet, tidak gampang nyumbat, tidak ada udara di dalam sirkulasi pipa kulkas tersebut. Ini divakum kurang lebih 5-10 menit ya. Karena kecil, kalau yang kulkas besar ya 10-15 menit. Setelah divakum, tinggal pengisian freon. Di sini saya menggunakan freon yang tabung besar Clea R134 ya, untuk sesuaikan dengan kompresornya. Ini sebelum diisi freon, tadi saya kasih metil dulu supaya untuk menghilangkan bekas-bekas sisa-sisa pengelasan di dalam pipa kulkas ya. Intinya supaya tidak nyumbat atau tidak buntu ya teman-teman ya. Untuk pengisian freon sendiri itu dilakukan sedikit demi sedikit, tidak bisa langsung sekaligus. Dibuka sedikit, tutup, nanti dibuka lagi, tutup lagi. Kemudian dites sekitar setengah hari biasanya saya ngetes ya. Udah keras untuk es itu berarti kan sudah bagus ya. Jadi seperti itu tadi pengisian freonnya sedikit-sedikit. Kita akan mengecek ke bagian depan. Ini di depan, kalau terdengar suara kricik, nah berarti bagus ya, tidak jadi penyumbatan teman-teman.